Hai, aku tergerak untuk membuat konten tentang kenangan rohaniku sebagai seorang Kristen semasa aku masih kecil. Ya, tidak seperti kebanyakan konten yang beredar di luar sana. Konten yang aku buat ini bukan untuk hiburan, tapi lebih tepatnya untuk membangkitkan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, langsung aja ya ke inti ceritanya. Aku terlahir dan dibesarkan di keluarga Kristen yang sangat sederhana, dan aku memiliki banyak saudara. Ayahku seorang pendeta dan ibuku seorang pekerja di rumah sakit. Aku bersekolah di salah satu sekolah dasar negeri. Di masa itu sudah ada yang namanya bullying dan diskriminasi. Hanya saja saat itu aku belum paham. Singkat cerita, di usiaku yang ke-9 atau 10 tahun, ya saat itu tahun 2005, aku mengalami pengalaman rohani yang tidak akan pernah aku lupakan saat berada di sekolah itu. Sudah menjadi hal yang biasa untukku menunggu ayahku menjemputku sepulang dari sekolah. Namun, di hari itu, tiba-tiba sekolah memulangkan kami para murid lebih awal. Sehingga waktu untuk aku menunggu pun akan jauh lebih lama. Ingat ya, di zaman ini belum semua punya HP, apalagi WhatsApp. Jadi apabila ada info darurat seperti itu ya sudah, dijalani aja. Oke. Aku tidak pernah menunggu di luar area sekolah, sekalipun sekolah sudah sepi penghuninya. Aku selalu menunggu di salah satu kursi kayu panjang yang menghadap ke arah pintu masuk gang sekolah. Saat aku duduk manis sambil mengecap permen, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki berkulit coklat gelap, berbadan kurus tinggi, menggunakan kopiah dan memakai sarung, berdiri berjarak kurang lebih 3 meter dari tempatku duduk. Dengan raut muka yang geram, dia mengambil batu di dekat kakinya, kemudian berteriak ke arahku, "Pergi sana, dasar kafir!" Aku hanya memandanginya saja. Kemudian dia kembali berteriak padaku, "Tuhanmu, Yesus itu kan, yang disalib dengan celana dalam saja?" Aku hanya diam dan tidak membalas. Melihat aku tidak memberi respon apapun, ia pergi begitu saja. Kisah ini pun tidak aku ceritakan kepada siapapun, termasuk orang tuaku. Tapi di usia dewasa ini, baru aku diingatkan lagi, dan aku tergerak untuk menceritakannya ke orang tuaku, saudara-saudaraku, dan termasuk kamu yang menonton video ini. Oke. Mungkin ada sebagian di antara kalian beranggapan, "Loh, kenapa gak dijawab? Dibalas tuh pertanyaan anak laki-laki itu. Kenapa tidak menceritakan itu ke orang tua?" Apa yang kamu rasakan atau kamu pikirkan di momen itu? Gimana cara kamu mengatasi kejadian itu sehingga memberi dampak hingga hari ini? Oke, aku jawab ya. Saat itu pengetahuanku tentang kekristenan masih minim, sehingga sikap diam menjadi caraku menghadapi anak laki-laki itu. Saat itu yang aku rasakan tenang saja dan hanya berpikir anak ini tidak akan melempari saya dengan batu itu. Aku tidak menceritakan hal itu ke orang tuaku karena saat itu aku tidak mau memberi beban lain pada orang tuaku yang sedang berupaya mencari. Mungkin dengan berdiam bukan cara yang tepat menurut kalian, tetapi saat itu begitulah caraku menghadapinya. Sadar atau tidak, dari kisah ini aku sungguh sangat menyadari bahwa Tuhan Allahku, Yesus Kristus, selalu ada bersamaku, baik di saat aku belum mengenalnya maupun saat aku sudah mengenalnya. Melihat bagaimana tenangnya aku ketika aku ada berhadapan dengan lawanku.
Aku hanya diam dan lihat Allahku yang bertindak dengan membuat anak laki-laki itu lari dari hadapanku. Secara tidak sadar, dari kecil Allahku sedang mengajariku untuk beriman dan melakukan buah kasih, walau melalui pemikiran sederhana seperti bahwa anak laki-laki itu tidak akan melempariku dan tidak membalas kejahatan yang dilakukan. Bagaimanapun, Roh Kudus berperan begitu luar biasa di masa-masa hidupku. Dari kecil hingga kini, Ia yang mengajariku, membimbingku, memimpinku untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Allah. Aku hanyalah media di mana Ia ingin menyatakan kehadirannya, kekuasaannya, dan kebenarannya. Pesan rohani dari kisahku ini. Pertama, tidak ada kata terlambat. Bangunlah dirimu di dalam Kristus Yesus sedini mungkin. Tekunlah dalam berdoa, belajar firman Tuhan, dan melakukannya. Kedua, tidaklah kamu perlu risau, takut, gelisah, atau gentar hatimu ketika berhadapan dengan orang-orang yang membenci Yesus. Sebab mereka belum tahu kebenaran, ataupun jika mereka sudah tahu kebenaran namun masih menolaknya, abaikan saja. Berarti mereka termasuk dalam bagian yang akan dibinasakan. Ketiga, di saat tidak ada seorang pun atau sesuatu hal yang bisa diandalkan, itu memang cara Tuhan untuk membuatmu mau tidak mau hanya bersandar, percaya, dan mengandalkan Dia. Maka kamu akan melihat bagaimana Tuhan bertindak. Keempat, ya, tidak semua orang mengalami ini. Tetapi bukan berarti tidak ada yang mengalami hal yang lebih buruk dari ini. Sebelum kita, sudah banyak para martir Tuhan yang rela kehilangan nyawanya oleh karena Injil, oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya, oleh karena kebenaran. So, penderitaan yang kita alami saat ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dari Bapa. Yang terakhir, izinkan Roh Kudus untuk masuk dan bekerja lebih luar biasa atas hidup. Karena sebagaimana Ia menggerakkan hatiku untuk membuat konten ini, maka aku pun percaya Ia akan memakai kamu lebih luar biasa lagi dengan caranya yang ajaib untuk kemuliaan Allah kita. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sudah waktunya suara kebenaran semakin dikobarkan. Sudah waktunya kesaksian-kesaksian hidup iman Kristen mengubahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati.